Halo pecinta film, selamat datang di Studio Mini. Terima kasih telah mampir. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Go Back, yang penuh misteri di mana ada kasus penculikan yang menghebohkan publik karena meminta uang tebusan kepada masyarakat langsung. Endingnya pun sangat epik. So, biar gak penasaran, mari langsung saja kita simak alur ceritanya. Terlihat salah satu stasiun televisi berita menyiarkan kabar bahwa ada wisatawan perempuan di Korea Selatan yang menjadi korban pembunuhan, tepatnya di kota Sewon. Ketika polisi telah menangkap tersangka, pasal yang dijerat hanyalah pelecehan seksual, bukannya pembunuhan. Ini membuat kemarahan di publik yang menganggap polisi tidak melakukan penyelidikan dengan benar. Seorang polisi wanita, kita sebut saja Opsir Kim, menyaksikan berita tersebut menghela nafas, seolah merasa kecewa atas berita tersebut. Saat sedang istirahat jogging, ada seorang wanita yang bernama Park seperti mengenali polwan ini dan terjadilah perbincangan. Kim sempat memperhatikan lengan baju Park ada noda merah seperti darah. Saat Park pergi, Kim masih saja terus memperhatikan wanita itu yang berlalu disusul seorang anak kecil. Sebuah stasiun televisi mendapatkan pesan yang mengejutkan dari seseorang, di mana dalam pesan tersebut ia meminta uang tebusan kepada masyarakat sebanyak 100 juta won. Masing-masing masyarakat harus memberikan 1.000 won. Sehingga untuk mencapai total 100 juta won dibutuhkan 100.000 orang dan harus segera terkumpul dalam waktu 1 minggu. Jika tidak, anak itu akan dibunuh. Di hari pertama penculikan, beberapa polisi terlihat sibuk menerima panggilan telepon termasuk Opsir Kim. Saat patroli terjadi perbincangan terkait banyaknya laporan masyarakat yang panik dengan disiarkan secara live seolah-olah penculik sedang menguji hati nurani masyarakat di sana. Karena ternyata rekening tujuan yang diberikan penculik malah milik sebuah panti asuhan di kota itu. Belum diketahui motif dari si penculik. Park terlihat menuju ke tempat kerjanya. Di meja kerjanya, Park dihampiri atasannya. Mereka berbincang tentang penggalangan dana dan juga mengenai seorang anak bernama Bora yang sudah 4 hari tidak masuk sekolah. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk mengunjungi Bora sambil membawakan oleh-oleh. Saat sampai di rumah, ia terlihat sedang sendirian dan kakinya terlihat memar-memar. Bora terlihat cuek dengan kedatangan mereka dan hanya sibuk menonton televisi. Namun akhirnya ia bisa dialihkan dengan hadiah pemberian dari mereka. Sedangkan Park mengecek keadaan rumah itu dan memperhatikan ada rendaman pakaian dengan air yang sedikit memerah. Setelah berkunjung dari rumah Bora, mereka terlihat sedang makan di sebuah restoran. Di televisi tersiar berita tentang seorang pelajar yang sering dibully di sekolahnya, tewas bunuh karena tidak tahan dengan bulian-bulian itu. Park terlihat sangat sedih dan kecewa mendengar berita tersebut. Mereka masih membahas memar-memar yang ada pada kaki Bora. Yang diakui oleh Bora, memarnya itu disebabkan perkelahiannya dengan teman-temannya di sekolah. Hal itu jugalah yang menyebabkan dia enggan ke sekolah beberapa hari ini. Park sebenarnya tidak percaya dengan pengakuan anak itu, di mana sebelumnya Park pernah melaporkan kekerasan ayahnya terhadap Bora ke kantor polisi. Namun berujung gagal karena ayahnya membuat pernyataan bahwa Park membuat laporan palsu, karena tidak dapat membuktikan kekerasan yang terjadi pada Bora. Di kantor polisi, Kim sedang memperhatikan CCTV sambil berbincang di telepon. Dia mengenali wanita di CCTV tersebut adalah Park, di mana ia berpapasan dengannya saat jogging di taman beberapa waktu lalu. Setelah diselidiki, pemilik rekening yang menerima uang jaminan penculik adalah panti asuhan tempat Park bekerja, yaitu Panti Sosial Anak-anak Han Nuri. Di perjalanan pulang menuju rumahnya, Kim berpapasan dengan pemuda yang mencurigakan karena sedang mengawasi rumah seseorang. Saat Kim akan meminta tanda pengenal pemuda itu, dia malah kabur seperti ketakutan saat melihat Kim. Kim langsung mengejarnya, tapi sayangnya pemuda itu menghilang. Si Kim kembali ke rumah yang diawasi pemuda tersebut dan bertemu dengan pemilik rumah yang terlihat sedang tidak baik tapi pura-pura baik-baik saja. Kim yang khawatir lalu meninggalkan kartu namanya di rumah tersebut. Diberitakan telah terkumpul 520.000 won. Warga terus mentransfer uang ke rekening tujuan. Namun diklarifikasi bahwa panti sosial tersebut tidak meminta uang tebusan dan berharap masyarakat berhenti mengirimkan uang. Terlihat Kim kembali jogging di tempat yang sama dan berharap bertemu Park, tapi Park tidak ada di sana. Di lain tempat, Park yang sedang beli minuman di Indomart tidak sengaja melihat Bora yang berjalan kaki menuju sekolah. Dia menghampiri dan menawarkan tumpangan ke sekolah walau hanya pakai sepeda ontel. Kim adalah seorang polwan teladan. Ia sampai dibuatkan banner yang terpampang gambar dirinya. Dia ditugaskan memberikan edukasi pada anak-anak sekolah mengenai pentingnya keselamatan. Selesai bertugas, ada seorang wanita yang memanggil mereka dan bercerita kalau ada salah satu murid mereka yang menghilang. Sekolah sudah melakukan panggilan terhadap orang tua anak itu namun gagal.
Guru itu bercerita kalau ayahnya sangat galak sehingga sangat sulit untuk berkomunikasi. Ayahnya juga berpendapat untuk apa anaknya bersekolah, yang intinya seorang anak gadis terlalu banyak ke sekolah akan menyusahkan orang tuanya saat dewasa nanti. Park dan atasannya sedang mengikuti seminar tentang kekerasan orang tua terhadap anak mereka yang akhir-akhir ini marak terjadi. Di rumah sakit terlihat seorang anak yang sedang dirawat intensif. Sepertinya terjadi penganiayaan serius yang menyebabkan anak tersebut gegar otak sehingga tidak sadarkan diri. Dokter menyarankan Park melaporkan hal ini kepada polisi karena ini terlihat seperti percobaan pembunuhan oleh orang tuanya sendiri. Mereka sangat prihatin namun tidak dapat melakukan apa-apa karena ibu si anak membantah adanya kekerasan terhadap anak itu. Mereka juga tidak memiliki bukti yang cukup untuk melaporkan hal tersebut. Si ibu dihampiri oleh Park. Dengan kesal ia menarik tangan si ibu yang juga ada memar di tubuhnya. Kemungkinan sang ayahlah yang sering memukuli anak itu, namun berusaha ditutupi oleh sang ibu. Park selalu merasa sangat muak dengan para orang tua yang tega-teganya memukul dan menyekap anak mereka sendiri. Orang tua yang melakukan kekerasan selalu berdalih untuk mendisiplinkan si anak. Inilah yang membuat Park sangat kesal. Dalam pikirannya, Park ingin sekali rasanya menculik anak-anak yang sering disakiti untuk melindungi mereka. Park ingin memberikan pelajaran kepada orang tua yang jahat. Kim yang sedang berpatroli dengan partnernya mendengar adanya laporan masuk di mana ada seorang pria mencurigakan dengan pakaian berlumuran darah berlari melewati area pembangunan ulang Sewon 2. Kim pun teringat dengan pria yang pernah dia kejar malam itu. Mereka pun langsung menuju TKP. Di TKP mereka menemukan bercak darah di tangga. Mereka sangat terkejut saat melihat seorang wanita yang tergeletak tak bergerak bersimbah darah. Kim segera memanggil ambulans. Untungnya wanita itu cepat ditolong. Malamnya, TKP sudah banyak polisi dan detektif berdatangan. Lalu Kim ditanyai soal kartu namanya di TKP. Ia hanya bisa bersedih dan meminta maaf. Park mengantar Bora ke sekolah. Mereka terlihat sangat akrab sekali seperti ibu dan anak. Gurunya datang menghampiri mereka. Sepertinya sang guru ingin menyampaikan sesuatu. Di ruang guru, Park bertanya, seperti apa sih kelakuan Bora saat di sekolah? Gurunya pun mulai bercerita kalau Bora sedikit berbeda dengan murid lainnya. Ia memiliki bakat untuk menulis kaligrafi, tapi ada hal yang membuat sang guru merinding. Suatu hari di kelas, Bora dipuji oleh sang guru saat melihat karyanya. Namun ia terlihat tidak senang saat gurunya juga memuji anak lain. Bora pun mendekati anak itu untuk dimanfaatkan. Di saat ada kesempatan, Bora diam-diam membawa pulang karya temannya itu kemudian dicontek. Saat sedang mencontek kaligrafi temannya, Bora tidak sengaja mengotori lantai dengan tinta. Ayahnya datang dan marah sangat besar. Terdengar suara pukulan dan tangisan Bora yang begitu memilukan. Atasan Kim menegurnya atas kejadian siang tadi, namun pembahasan beralih ke Park yang pernah membuat kehebohan di kantor polisi. Park terlihat terburu-buru ke rumah Bora karena Bora menelponnya sambil menangis. Sampai di sana ternyata ayah Bora menghalangi Park bertemu dengan Bora. Terjadi perkelahian kembali. Park dijambak rambutnya namun pria itu bisa dilumpuhkan. Dia dicekik Park sampai hampir KO. Untungnya si Bora memanggil Park lalu Park pun tersadar. Polisi pun datang dan melihat Park yang sangat syok. Terkenang masa lalu Park yang ternyata di masa kecilnya ia juga mendapatkan kekerasan dari ayahnya. Hal ini membuat trauma di hati Park, hingga ia sangat membenci orang yang kasar pada anak kecil. Kejadian itu membuatnya tiba-tiba pingsan. Dari kejadian itu, Kim semakin penasaran pada Park dan ingin sekali menginterogasinya. Saat ini Park sedang dirawat di rumah sakit. Ia ditemani oleh atasannya. Atasannya berkata kalau ayah Bora sudah lapor polisi. Dia tidak mau berdamai kecuali Park berhenti bekerja di panti sosial tersebut. Ternyata Park juga sudah pernah ada kasus dengan ayah Bora sebelumnya karena ia kesal dengan perlakuan ayah Bora yang selalu menganiaya anaknya. Akhirnya Kim berkunjung ke panti sosial dan ingin menemui Park. Kim akhirnya tahu mengapa Park mengenalinya saat berada di taman. Ternyata hanya karena poster Kim yang tertempel di sana yang bertuliskan hentikan penyiksaan terhadap anak. Atasan Park masuk ke ruangan dan mengatakan Park sudah mengundurkan diri. Keinginan bertemu Park gagal, polisi pun langsung kembali pulang. Polisi menerima telepon dari warga yang mencurigai rumah tetangganya karena mengeluarkan bau busuk. Kim dan atasannya pun segera datang ke TKP. Mereka melihat kondisi rumah yang sudah sangat berantakan dan ternyata ditemukan ayah Bora yang telah meregang nyawa di kamar mandi. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan hal mencurigakan sehingga menganggap ini adalah kejadian pembunuhan. Diperkirakan ia telah meninggal sejak 5 hari yang lalu. Namun Bora tidak ditemukan di sana. Kim terkejut saat tahu ayah Bora telah meninggal sejak 5 hari yang lalu karena di saat itulah ia bertemu dengan Park di taman seperti di cerita awal. Mereka mulai mencurigai Park.
Ada pemberitaan mengenai kematian ayah Bora di televisi. Anaknya Bora dilaporkan juga menghilang. Hingga saat ini polisi terus mencari anak tersebut. Kim secara pribadi mendatangi panti asuhan untuk mencari tahu keberadaan Park lewat atasannya. Namun atasannya malah meminta tolong pada Kim untuk menangkap Park juga. Karena ia merasa Bora bersama Park. Detektif sedang mencari keberadaan Bora. Salah seorang petugas meminta rekaman CCTV. Ternyata di sana terlihat Bora bersama seorang wanita menaiki sepeda. Yang kita ketahui itu adalah Park. Mereka mencurigai Park sebagai pelaku pembunuhan ayah Bora dan terlibat kasus penculikan anak yang juga meminta uang tebusan 100 juta won kepada masyarakat. Singkat cerita, Kim pergi ke rumah ibunya si Park. Saat Kim tiba di rumah ibunya Park, Bora muncul. Kim pun mengenalinya. Ibu Park memohon agar polisi mengampuni Park karena dia adalah anak yang baik. Bora dibawa kembali ke markas. Di sana terjadi adu argumen antara detektif yang menangani kasus itu secara langsung serta Kim dan atasannya. Detektif merasa Kim selalu membuat masalah. Dimulai dari kartu namanya yang berada di TKP hingga terlibat kasus Bora dan ayahnya. Saat ia dipaksa untuk menceritakan bagaimana ia bisa mengenali Park, Kim kembali teringat dengan tempat saat ia pernah bertemu dengan Park. Lantas ia pun segera pergi menuju taman tempat ia pernah jogging di sana dan bertemu Park seperti di awal cerita. Instingnya benar dan dia akhirnya bertemu Park di sana. Saat itu juga ia meminta Park ikut dengannya ke kantor polisi. Namun sebelum itu, Park pun bercerita di malam kejadian tewasnya ayah Bora. Saat itu Bora menelpon Park dan bilang ayahnya mabuk, lalu memukulnya. Park yang datang sangat marah lalu mendorong ayah Bora hingga kepalanya terbentur wastafel dan mengeluarkan banyak darah. Saat itu ayah Bora masih sedikit tersadar dan berusaha mengambil HP, namun dihalangi oleh Park yang sampai akhirnya ia pun tewas kehabisan darah. Setelah meninggoy, ayah Bora kembali diseret ke kamar mandi. Ini dilakukan Park untuk menghilangkan barang bukti seolah-olah ayahnya tewas karena terpleset dan terbentur kepalanya. Lalu, Park membersihkan lantai yang berlumuran darah. Setelah bersih, Park dan Bora pergi berdua menggunakan sepedanya. Saat sampai di taman, Bora izin ke toilet. Di saat itulah Kim yang sedang jogging menghampiri Park seperti di awal cerita. Lalu mereka lanjut jalan-jalan di taman dan makan bersama. Bora sangat menikmatinya. Park sadar kalau lambat laun mayat ayah Bora akan segera diketemukan. Makanya ia membawa Bora ke rumah ibunya dan berencana untuk menyerahkan diri ke polisi. Setelah curhat selesai, Kim menyatakan Park sebagai tersangka atas kasus pembunuhan ayah Bora, Yoon Jae-sik. Tadinya Mimin pikir film ini udah selesai, tapi tunggu dulu, ini adalah pengakuan dari Park. Setelah Park diserahkan ke pihak polisi, Kim mendengar cerita dari temannya kalau tulisan tangan peneror yang meminta uang tebusan 100 juta won tidak sesuai dengan tulisan tangan Park. Ia juga berkata tulisan tersebut seperti orang yang cukup pandai menulis kaligrafi. Kim teringat dengan ucapan Bora di mobil waktu akan dibawa pulang dari rumah ibu Park. Seolah-olah Bora tahu dengan kondisi peneror tersebut. Pengakuan si Bora secara tak langsung menyadarkan Kim kalau Park bukan penerornya. Film berlanjut di mana Kim sedang mencari Bora di sebuah ruangan auditorium panti sosial. Kim menemukan Bora yang sedang menyendiri. Bora ingin menitipkan surat tersebut pada Kim. Tampak adanya kesedihan di matanya. Ia ingin bersama Park lagi. Saat Kim meninggalkan Bora, Bora mengingat kejadian malam itu. Ayah Bora yang mabuk memang terpeleset sendiri. Saat melihat ayahnya yang ingin mengambil HP-nya, Bora lah yang menendang HP itu hingga ayahnya tak bisa bergerak lagi karena kehabisan darah. Saat itulah Park datang. Bora menangis sesenggukan mengingat kejadian itu. Ia terlihat merasa sangat bersalah pada Park dan film Go Back pun selesai. Nah, gimana menurut kalian? Kalau menurut Mimin, film ini endingnya agak mengejutkan ya. Walaupun tidak terkuak secara terperinci siapa yang menulis teror untuk meminta tebusan kepada masyarakat, namun di akhir dijelaskan jika yang menulisnya adalah seorang yang cukup pandai menulis kaligrafi, yang menurut Mimin pastilah Bora pelakunya. Karena selain ia pandai menulis kaligrafi, Opsir Kim juga mendapat informasi yang didapat dari Bora mengenai teror tersebut. Park bukanlah pelaku utamanya, namun ia rela mengorbankan dirinya demi melindungi Bora, padahal ia tahu konsekuensinya. Anak adalah harta orang tua yang tidak terhingga, hargailah mereka, sayangilah mereka.
Baiklah, sekian alur cerita film Go Back. See you on the next video ya. Ciao!